Halo, nama saya Dinda Nabila Zahra Putri, nomor presensi saya 9, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah kelompok saya buat. Yang pertama mengenai paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen jika dihadapkan pada iklan yang menawarkan pembebasan biaya kirim produk pada aplikasi Shopee. Paradigma positivisme digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memprediksikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat secara objektif berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh variabel X, yaitu iklan gratis ongkos kirim, terhadap variabel Y yang merupakan minat beli konsumen terhadap produk-produk yang ada di Shopee. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode survei. Survei merupakan suatu teknik pengumpulan data dari pendekatan kuantitatif yang berasal dari paradigma positivisme. Metode survei digunakan untuk menjelaskan hubungan kasualitas dari sebuah pengujian hipotesis, memprediksikan suatu kejadian yang akan terjadi, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu peristiwa. Hal ini juga karena kami ingin mengumpulkan informasi berupa jawaban responden terkait minat beli konsumen setelah melihat iklan gratis ongkos kirim Shopee. Selanjutnya mengenai jenis penelitian. Penelitian kami menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dan penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu peristiwa yang sedang terjadi, disertai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya mengenai populasi. Populasi merupakan sebuah wilayah yang digunakan dalam penelitian yang di dalamnya terdapat subjek maupun objek yang memiliki karakteristik tertentu dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Dan di penelitian ini, populasi yang kami gunakan adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 82 orang dari total keseluruhan mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta yang sebanyak 193 orang. Selanjutnya ada sampel. Nah, sampel merupakan bagian dari populasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, ukuran sampel. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Nah, untuk rumusnya ada ini, dan N kecil untuk jumlah sampel, N besar jumlah populasi, D kecil adalah tingkat kesalahan. Dan berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel sebanyak 82 orang dan tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05, maka didapatkan jumlah sampel adalah 68 orang. Selanjutnya adalah unit analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah iklan gratis ongkos kirim Shopee, yang nantinya akan dianalisis adalah pengaruhnya dari iklan gratis ongkos kirim Shopee. Selanjutnya, mengenai teknik pengumpulan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan metode kuota sampling. Nah, teknik non-probability sampling ini merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel, karena sampel memiliki kriteria yang ditetapkan oleh peneliti serta jumlah sampel yang hampir mendekati jumlah populasi. Dan kriteria yang dimaksud adalah mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019 yang menggunakan aplikasi Shopee baik secara aktif maupun pasif. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer dikumpulkan melalui survei. Hasil kuesioner yang disebar kepada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk nantinya dijawab. Selanjutnya mengenai metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas, yaitu mencari nilai koefisien atau indeks validitas dapat dilakukan dengan melalui rumus Pearson. Nah, ini ada rumusnya. Dan suatu indikator dapat dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Oleh karena itu, total sampel berjumlah 68 orang dan tingkat kesalahan sebesar 5%, maka didapatkan nilai R tabel adalah 0,2012. R hitung dilihat dari total Pearson correlation masing-masing indikator. Semakin mendekati angka 1, maka indikator tersebut akan semakin valid.
Nah, berdasarkan analisis validitas melalui SPSS dengan Pearson Product Moment, diketahui bahwa variabel X nilainya adalah untuk R hitung X1 adalah 0,81900, oleh karena itu melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka indikator tersebut valid. Dan pada X2 nilai R hitung adalah 0,82400, oleh karena itu melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar daripada tabel, maka X2 adalah valid. Dan pada X3 nilai R hitung adalah 0,79000, oleh karena itu melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka X3 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X adalah valid. Selanjutnya mengenai validitas Y. Dan pada variabel Y nilai R hitung Y1 adalah 0,85400, oleh karena itu melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka indikator tersebut valid. Selanjutnya pada Y2 nilai R hitung adalah 0,78300, oleh karena itu melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka Y2 adalah valid. Dan pada Y3 nilai R hitung adalah 0,85100, oleh karena itu melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka Y3 adalah valid. Dan pada Y4 nilai R hitung adalah 0,82500, oleh karena itu melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar daripada tabel, maka Y4 adalah valid. Dan Y5 nilai R hitungnya adalah 0,87900, oleh karena itu melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka Y5 adalah valid. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel Y adalah valid. Nah, selanjutnya ada reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 dan 1 dapat digunakan rumus Alpha-Cronbach. Nah, ini ada rumusnya. Nah, uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS pada komputer dan dapat diinterpretasikan menggunakan kategori dari Sugiono 2015. Nah, ini ada kategorinya. Dan bila koefisien alfa melebihi 0,700, maka setiap item dalam kuesioner dapat dikatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai koefisien alfa kurang dari 0,700, maka item tidak reliable. Nah, ini ada hasil dari perhitungan reliabilitas X dan Y. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS, diketahui pada tabel bahwa nilai koefisien alfa pada indikator variabel X ditunjukkan angka 0,736, maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel X memiliki reliabilitas yang kuat. Nilai koefisien alfa pada indikator variabel Y menunjukkan angka 0,895, di mana angka ini melebihi 0,700. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel Y memiliki reliabilitas yang kuat. Selanjutnya mengenai metode analisis data, yaitu analisis univariat. Analisis univariat berfungsi untuk menggambarkan setiap variabel yang dipakai dalam penelitian. Analisis univariat menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase per tiap variabel. Data univariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia mahasiswa dan mahasiswa pengguna Shopee aktif sebagai variabel independen serta minat beli sebagai variabel dependen. Rumus yang digunakan untuk menganalisis univariat adalah ini. Nah, langsung saja, pada data hasil analisis menggunakan SPSS didapatkan bahwa rata-rata usia pengguna Shopee pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta adalah berusia 19 tahun atau sekitar 90% dari total sampel. Dan rata-rata mahasiswa ilmu komunikasi adalah pengguna aktif Shopee dengan persentase 86,4% atau sekitar 86%. Selanjutnya ada analisis bivariat. Untuk menganalisis dua variabel yang berkorelasi perlu menggunakan analisis bivariat. Untuk menguji apakah ada hubungan antara iklan gratis ongkos kirim Shopee dengan minat beli konsumen, dapat menggunakan chi-square test dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil yang didapatkan ditentukan oleh nilai P. Nilai P kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai P lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah HO adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap keinginan membeli konsumen, dan HA tidak ada pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen.
Nah, pada hubungan frekuensi penggunaan aplikasi Shopee dengan minat beli diketahui P adalah 0,539, oleh karena itu nilai P melebihi 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya, pada hubungan melihat iklan gratis ongkos kirim dengan minat beli diketahui P adalah 0,38, oleh karena itu nilai P melebihi 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Pada hubungan pesan iklan gratis ongkos kirim Shopee dengan minat beli diketahui nilai P adalah 0,65. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi berdasarkan hasil Chi-square test bahwa ada pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Selanjutnya mengenai keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama, keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu peneliti memiliki keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengerjakan penelitian ini, sehingga mengakibatkan pekerjaannya yang kurang maksimal. Dan yang kedua, penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 68 orang yang berasal dari mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan yang ketiga, penelitian ini menggunakan metode kuota sampling, sehingga dalam menetapkan jumlah sampel yang akan dipilih hanya memenuhi kriteria yang peneliti tentukan. Dan untuk kelemahannya, yang pertama, pada penelitian ini dalam pengumpulan datanya hanya menggunakan kuesioner untuk disebarkan ke sampel. Dan yang kedua, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif, maka dari itu penelitian ini tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, maka dari itu setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.